Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Pendidikan Agama Islam akan membawakan materi etos kerja sebagai wujud amal saleh. Namun sebelum kami memulai presentasinya, alangkah baiknya kami memulai perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ceria Trianggraini dengan NIM 13046251010 dengan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Sarah Azma dengan NIM 13046251013. Perkenalkan, nama saya Cika Anggraini dengan NIM 13046251053. Perkenalkan, nama saya Afra Afifah dengan NIM 13046251112. Baik, sebelum kita mulai materinya, alangkah baiknya di sini saya akan menjelaskan tujuan dari materi presentasi kali ini. Boleh di-next? Baik, untuk tujuan presentasi kali ini, yang pertama itu ada memahami konsep etos kerja dalam Islam, yang kedua mengetahui kewirausahaan dan kemandirian dalam Islam, tiga memahami etika profesi dalam Islam, empat mengetahui penerapan etos kerja Islami dalam pendidikan, keluarga, dan juga pekerjaan, lima memahami makna dan implementasi amal saleh, 6. Mengetahui konsep kerjasama, kemitraan, dan persaingan sehat, dan 7. Memahami hubungan antara amal saleh dan juga profesionalitas. Dilanjut untuk materi yang pertama yaitu adalah konsep etos kerja dalam Islam. Nah, konsep etos kerja dalam Islam ini secara singkatnya adalah semangat bekerja yang dilandasi oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan secara jujur serta bertanggung jawab sebagai bentuk ibadah. Selain itu, etos kerja Islami ini juga mendorong seseorang untuk bekerja dengan sungguh, produktif, dan juga profesional. Boleh next. Selanjutnya di sini yang pertama itu ada pentingnya kewirausahaan bagi umat dan yang kedua kewirausahaan sebagai kemandirian ekonomi. Hal ini termasuk ke dalam materi kewirausahaan dan juga kemandirian dalam Islam. Yang pertama, dalam Islam ini kewirausahaan sangat penting untuk mendukung dakwah dan juga kesejahteraan umat. Dan yang kedua ini kewirausahaan itu merupakan salah satu cara memberdayakan potensi ekonomi yang mandiri. Boleh di next. Selanjutnya untuk yang ketiga itu adalah konsep rezeki dan bekerja keras dalam Islam. Dalam Islam ini Allah Subhanahu wa taala dikenal sebagai sifat Ar-Razzaq atau Maha Pemberi rezeki. Namun pada manusia ini tetap diwajibkan berusaha dan bekerja keras untuk mencarinya. Nah, rezeki ini tidak hanya diperoleh karena beruntungan saja, akan tetapi melalui usaha, ketekunan, dan juga sikap pantang menyerah. Dan yang keempat ada nilai spiritual dalam kewirausahaan, yang dimana seorang pengusaha muslim tidak hanya mengejar keuntungan materi, namun keuntungan itu juga dapat berupa bertambahnya ilmu, pengalaman, atau juga relasi. Boleh di next. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, pentingnya kewirausahaan bagi umat. Di sini kemandirian ekonomi dalam Islam itu didukung oleh beberapa nilai spiritual. Yang pertama ada ikhtiar, selalu berusaha. Yang kedua takwa, istighfar, tawakal, rajin berdoa, dermawan dan gemar berinfak. Dan yang terakhir bersyukur kepada Allah. Jadi kita harus ingat bahwasannya berani berusaha dan terus belajar, maka kita harus percaya kepada Allah untuk selalu membuka jalan rezekinya, bahwa Allah selalu membuka jalan rezekinya. Boleh next. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada etika profesi dalam Islam. Nah, etika profesi itu merupakan pedoman moral yang mengatur perilaku seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam Islam, bekerja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga menjadi bentuk ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang halal. Jadi, beberapa nilai utama dalam etika profesi dalam Islam itu ada amanah, kejujuran, profesionalitas, keadilan, dan serta disiplin dan kerja keras. Lalu di sini yang pertama amanah, yang berarti menjalankan tugas dan bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya serta tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Yang kedua ada kejujuran atau sidik, berarti bersikap jujur dalam setiap pekerjaan dan tidak melakukan kecurangan. Yang ketiga ada profesionalitas, yaitu berarti bekerja sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan aturan yang berlaku. Lalu ada keadilan, yang berarti tidak merugikan orang lain dan memberikan hak kepada yang berhak. Sedangkan disiplin dan kerja keras menunjukkan kesungguhan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, pekerjaan yang dilakukan tidak hanya memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, tetapi juga bernilai ibadah di sisi Allah. Lalu, boleh di next slide. Lalu di sini ada etos kerja Islami.
dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Nah, penerapan etos kerja Islami ini dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Nah, yang pertama itu ada di lingkungan pendidikan. Etos kerja Islami dalam diterapkan dengan belajar sungguh-sungguh, disiplin dalam waktu dan aktivitas, menghormati guru serta tenaga pendidik, dan bersikap jujur dalam mengerjakan tugas maupun saat ujian. Nah, yang kedua itu dalam lingkungan keluarga. Jadi di setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab masing-masing. Orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara anak-anak menjalankan kewajibannya dan membantu orang tua. Selain itu, anggota keluarga harus saling bekerja sama, saling membantu, dan mencari nafkah dengan cara yang halal. Nah, yang ketiga itu ada dalam lingkungan pekerjaan. Nah, etos kerja Islami tercermin melalui sikap profesional, menjalankan amanah dan tanggung jawab dengan baik, menghargai waktu, serta bekerja secara produktif. Selain itu, setiap pekerja juga harus menghindari kecurangan atau tindakan yang dapat merugikan orang lain. Nah, dengan menerapkan etos kerja Islami ini di berbagai lingkungan tersebut, seseorang dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada makna dan juga implementasi amal soleh. Amal soleh sendiri merupakan perbuatan baik yang dilakukan karena Allah, di mana ini mencakup ibadah, usaha jujur, bermanfaat, dan juga profesional, termasuk berbagi keuntungan serta memberdayakan orang lain. Nah, yang pertama ini ada amal soleh dan juga kewirausahaan, di mana usaha yang jujur, amanah, dan juga bermanfaat bagi orang lain termasuk ke dalam amal soleh. Yang kedua ada amal soleh dan juga profesionalitas. Profesionalitas dalam bekerja ini merupakan bagian dari amal soleh jika dilakukan dengan niat yang ikhlas dan juga nilai moral Islami. Lalu mendorong hasil kerja yang maksimal, jujur, dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Boleh di next? Nah, implementasi amal soleh dalam kehidupan sehari-hari ini mencakup bekerja keras untuk kebutuhan sendiri dan masyarakat, berbagi hasil usaha melalui zakat, sedekah, atau wakaf, lalu ada memberdayakan orang lain agar lebih mandiri secara ekonomi, dan juga semua tindakan di atas yang bernilai ibadah dan amal soleh. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada konsep kerjasama, kemitraan, dan juga persaingan sehat. Yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama dalam Islam disebut dengan syirkah, yang secara harfiah itu bermakna al-iktikhlat, yaitu penggabungan atau percampuran. Percampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Islam sangat menganjurkan bekerja sama, sebagaimana Rasulullah bersama para sahabat yang selalu mengutamakan bantu menolong satu sama lain dalam berbagai hal kebaikan. Selanjutnya ada macam-macam kerjasama. Yang pertama itu syirkah amlak, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki benda tanpa melalui akad syirkah. Nah, syirkah amlak ini terbagi menjadi dua, yaitu syirkah iqtitariyah dan syirkah jabariyah. Yang kedua itu ada syirkah ukut. Syirkah ukut adalah ungkapan kepada akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat terhadap harta atau keuntungan. Syirkah ukut terbagi menjadi dua. Yang pertama itu syirkah inan dan yang kedua syirkah mufawadlah. Selanjutnya yang ketiga itu ada syirkah abdan. Syirkah abdan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan bisnis atau usaha melalui tenaga yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil dan disepakati di awal. Yang keempat, syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan tanpa adanya modal. Dan yang kelima adalah syirkah mudlarobah, adalah kerjasama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu usaha tertentu. Selanjutnya yang kedua ada kemitraan. Kemitraan adalah adanya saling memerlukan, saling memperkuat satu dengan yang lain, dan memberikan keuntungan bagi yang terlibat dalam kemitraan. Jadi, kemitraan merupakan bentuk kerjasama usaha karena di antara pelaku usaha saling memerlukan. Tujuannya adalah untuk mencapai keuntungan antara kedua belah pihak.
Dan yang terakhir yaitu persaingan sehat. Islam menganjurkan para umatnya untuk melakukan perlombaan dalam mencapai kebaikan dalam segala hal, termasuk diantaranya dalam hal berbisnis. Oleh karena itu, walaupun sedang mengalami kondisi persaingan, pebisnis muslim harus mampu berusaha menghadapi dan tanpa merugikan pihak lainnya. Aktivitas ekonomi bertujuan untuk mencapai keberhasilan dan juga kesejahteraan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada titik temu antara amal soleh dan juga profesionalitas. Yang pertama itu ada bekerja sebagai amal, di mana di dalam Islam sendiri bekerja tidak hanya dilakukan untuk aktivitas mencari nafkah saja, tetapi juga sebagai bentuk amal apabila dilakukan dengan niat yang baik dan juga memberikan manfaat bagi orang lain. Yang berikutnya ada kualitas kerja, di mana amal soleh menuntut setiap pekerjaan dilakukan dengan baik, tepat, dan juga berkualitas. Hal ini sejalan dengan prinsip profesionalitas yang mengharuskan seseorang bekerja secara sungguh-sungguh dan juga bertanggung jawab. Nah, selanjutnya ada keahlian atau kompetensi, di mana profesionalitas ini menekankan bahwa suatu pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di dalam bidangnya. Hal ini sesuai dengan ajaran Nabi bahwa jika suatu saat urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka dapat menimbulkan kerusakan. Lalu selanjutnya ada prinsip ihsan, di mana prinsip ihsan ini dapat memberikan yang terbaik. Konsep ihsan dalam Islam ini mendorong seseorang untuk selalu memberikan hasil kerja yang terbaik dan tidak sekedar cukup atau asal selesai saja. Prinsip ini memperkuat sikap profesional dalam bekerja. Boleh di next? Oke, kesimpulannya, etos kerja Islam merupakan sikap seorang Muslim yang meyakini bahwa bekerja merupakan bagian dari amal soleh. Keberhasilan ini tidak hanya diukur berdasarkan keuntungan materi, tetapi juga dari nama baik dan juga bertambahnya ilmu, pengalaman, dan manfaat bagi orang lain. Baik, berikut ini adalah daftar pustaka atau referensi yang kami cari bersama-sama. Baik, terima kasih karena teman-teman semua sudah menjelaskan materi yang kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.